Udah? Udah. Oke, saudari Nurul Aini. Oke, berarti Anda itu akan meneliti dengan pendekatan apa? Pendekatan metodenya, metode penelitiannya kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Oke, pendekatannya dulu. Pendekatannya adalah kuantitatif ya. Ya. Oke, ada berapa variabel di sini? Dan ada 3 variabel, variabel bebasnya 2, variabel terikatnya 1. Oke, variabel durasinya X-nya X1 dan X2 ya. Ya. Y-nya dari yang berapa? Y-nya minat berwirausaha, X1-nya pengetahuan kewirausahaan, dan X2-nya etos kerja isyari. Oke. Nah, berarti ini kan akan mencari keterikatan atau hubungan antara X1 terhadap Y1, antara X2 terhadap Y1, dan antara Y1 terhadap X1 dan X2 kan? Ya. Oke. Untuk latar belakang, oke ya, paling latar belakang nanti dilengkapi dengan apa? Teori. Ya di sini teorinya baru satu. Oke, ada satu teorinya. Tapi nanti diperlukan lagi. Jadi dimulai dari sebagai permasalahan bahwasanya minat wirausaha ini masih dianggap lemah. Kenapa? Karena salah satunya itu misalnya ada pengetahuan kewirausahaan yang dianggap masih kurang, gitu kan? Dan etos kerja Islam juga belum banyak dilakukan. Yang disebut dengan etos kerja Islam itu memang seperti apa sih? Nilai yang dicerminkan dari sikap atau perilaku seorang siswa, kalau misalnya dari siswa itu. Bukan. Etos kerja itu kan performan ya. Jadi apa yang disebut dengan etos kerja itu bukan performan seseorang di dalam melakukan satu tindakan. Nah, di sini kamu menentukannya etos kerja Islam. Etos kerja itu kan sebetulnya teori modern gitu ya, bukan teori Islam gitu. Kalau dimasukkan dengan etos kerja Islam berarti indikatornya harus indikator berdasarkan syariat Islam. Contoh misalnya jujur, amanah, itu kan bagian daripada indikator etos kerja Islam. Maka di sini apakah yang kamu maksud itu adalah etos kerja dalam perspektif Islam atau etos kerja dalam teori modern? Kalau dalam teori modern yang disebut dengan etos kerja itu integritas, jujur, sama sih. Terus misalnya cekatan gitu ya, disiplin, profesional, itu kan indikator dari etos kerja gitu ya. Tapi karena ada Islamnya, berarti harus memuat nilai-nilai keislaman. Oke. Pendekatannya kuantitatif, metodenya apa? Metode penelitiannya kuantitatif. Iya, kuantitatif itu kan tadi pendekatannya. Metodenya apa? Metodenya menggunakan pendekatan asosiatif. Tidak ada, coba. Tidak ada yang namanya pendekatan kuantitatif asosiatif, itu gak ada. Apa sih kalau ininya yang tepatnya? Ada hubungan pengaruh X1, X2, Y itu apa sih? Studi korelasi. Ya, itu adalah studi korelasi ya. Jadi di sini saya tanya apa metodenya ya, maka metodenya adalah studi korelasi ya itu. Anda menyebutkan sumber datanya ada 2, primer dan sekunder. Primernya apa? Oke, benar. Terus angkat saja, jangan mikir lagi yang lain. Kalau sekundernya berupa studi pustaka seperti misalnya teori dari sumber buku, bisa. jurnal. Oke, studi pustaka. Kalau studi dokumentasi dari hasil wawancara mungkin Bisa. Terus apa lagi? sekolah. Nah itu bagian dari studi dokumen berarti ya. Nah itu data yang diambil. Anda menyebutkan data, ini kok nggak ada sih datanya? Tadi kan Anda menyebutkan untuk
primer dan sekunder, teknik pengumpulan data. Sedangkan itu dengan informasi ya. Oke. Selanjutnya, hipotesisnya berpengaruh atau tidak? Hipotesisnya saya tuh menggunakan hipotesis dua arah karena diukur dari berpengaruh atau tidaknya tanpa melihat positif atau negatifnya terlebih dahulu. Oke, berpengaruh ya. Kamu kan hipotesis itu dugaan, gitu ya. Jadi dugaan kamu sementara ini bahwa ini berpengaruh kan? Oke, selanjutnya kalau begitu, tadi hipotesisnya udah berpengaruh. Di sini kalau untuk teorinya ya, jadi ada teorinya, jangan ketik judul, misal minat bergerak usaha, tidak bisa. Teori itu bermula dari minat bergerak usaha karena apa mungkin judulnya minat bergerak usaha. Jadi teorinya itu from general to specific. Jadi umumnya dulu definisi kewirausahaan, jenis-jenis kewirausahaan, fungsi kewirausahaan. Nah itu baru. Jadi jangan tiba-tiba minat berwirausaha. Jadi tidak seperti itu cara membuat teorinya, gitu kan. Nah sekarang pengetahuan kewirausahaan, kalau kita judul lagi pengetahuan kewirausahaan, tulisannya apa itu pengetahuan kewirausahaan, tidak seperti itu ya. Jadi poin ininya caranya from general spesifik, dari yang umum ke yang khusus. Oke. Dari saya mungkin seperti itu dulu. Koreksinya di sini berarti adalah studi apa? Korelasi. Karena ini bukan eksperimen juga kan? Berarti judulnya di apa berubah atau tidak berubah. Pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan etos kerja Islam terhadap minat berwirausaha siswa kelas 11 dan 12 SMK titik aja. Nah, nanti dalam kurun studi kolerasi di SMK Teknik Muhammadiyah Cianjur. Anda populasinya tadi berapa sih? Populasinya 138 orang. Ya, kelas 11 dan 12 SMK doang, soalnya yang ada pembelajaran kewirausahaan. Oke. Kelas 11 dan 12. Sampelnya berapa? Sampelnya 103. Jadi berapa persen? Itu diambil dari rumus Lovin menggunakan standar error 0,5%. Ya, cukup dari saya. Terima kasih. Pak Bidang, silakan. Sudah baik, terima kasih. Untuk nilai ini penelitian di SMK Teknik Muhammadiyah. Ya, Teknik Muhammadiyah itu jurusan apa saja? Ada jurusan DKI, Desain, Komunikasi dan Visual. Terus ada MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Terus ada TKDP, Teknik Komputer dan Jaringan. Terus ada RPL, Rekayasa Peraturan. Ya. Ya. Nah, di sini kan pengaruh pengetahuan kewirausahaan atas kerja Islami terhadap minat berwirausaha siswa SMK Teknik. Nah, teman-teman SMK Teknik itu memang menurut Anda harus berwirausaha ya? Ada sebagian ada yang berpendapat harus, ada yang tidak. Jadi latar belakang Anda apa ini mengambil judul pengaruh pengetahuan kewirausahaan atas kerja Islami itu agar siswanya itu berminat wirausaha, jualan atau seperti apa? Berminat wirausaha. Wirausaha itu apa, jualan atau? Jualan seperti ya jualan gitu Pak. Karena latar belakangnya teknik. Ya. Tapi Anda merasa mereka juga harus berjualan gitu? Ya tidak itu Bapak, waktu prapenelitian waktu itu kata pihak sekolahnya ini diharapkan lulusannya selain dari sebagai pencari lapangan kerja tuh harus ada yang pencipta lapangan kerja seperti berwirausaha, berbisnis. Berarti kalimatnya kalau berwirausaha kan lebih ke jualan makanan gitu ya. Tapi kalau
kalimatnya jangan berwirausaha, minat berwirausaha, tapi minat bisnis gitu. Ya Bapak, tapi di dalam pelajarannya itu tidak ada mata pelajaran bisnis, adanya juga kewirausahaan. Apa itu? Apa gitu? Oh gitu. Mata pelajaran kalau Jadi nggak bisa bisnis ya, terus berwirausaha ya. Ya. Oh ya, tapi nanti lebih ditekankan wirausaha apa di bab 2 nanti ya. Ya, jadi maksud wirausaha itu lebih spesifik nanti. Ini ya, jangan wirausaha hanya jurusan teknik tapi ngambilnya wirausaha jualan gorengan gitu. Ya, harus lebih spesifik di bab 2 ya. Udah, cukup. Nah, Bapak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggil orang saja ini. Oh ini siap. Ini bentar. Ready, ayo. Istilah ibu udah Nikma udah saran renyum ih baru Aku dikasih saran doang, nggak dikritik. wah berarti hebat